Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan di sini saya sendiri Nurul Fadilah, kemudian ada teman saya Farah Septia. Nah, di sini kami mendapat tugas untuk mencari jurnal terkait HPTLC dan ada pun jurnal yang kami akan angkat di sini yaitu terkait jurnal analisis profil HPTLC sidik jari dari polifenol kopi selama uji coba pemanggangan yang berbeda. Nah, adapun hal-hal apa saja yang akan kami bahas di sini, yaitu yang pertama terkait pendahuluan, kemudian bahan dan metode yang akan digunakan, kemudian hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, sebelum kita beralih ke pendahuluan, di sini ini merupakan jurnal yang kami angkat, di mana berasal dari jurnal komposisi analisis makanan yang berasal dari elsevier.com. Nah, pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, kopi ini dia merupakan, salah satu minuman yang paling banyak diproduksi dan, dia ini memiliki cita rasa yang khas, di mana, dia memberikan efek stimulan atau stimulasi. Nah, kemudian, salah satu jenis yang terdapat, di biji kopi ini yang paling besar yaitu asam klorogenat atau GCA, yang di mana GCA ini dia berperan penting sebagai terapi dengan efek farmakologisnya seperti antioksidan, penangkap radikal bebas, dan stimulator sistem saraf pusat. Nah, penelitian ini dilakukan yaitu bertujuan untuk menampilkan jalur rinci dari GCA individu dalam 1 menit langkah ke tingkat pemanggangan yang diinginkan. Nah, adapun 4 percobaan pemanggangan pada kecepatan yang berbeda telah dijelaskan dalam upaya untuk memahami pembentukan dan penghancuran isomer CGA. Nah, adapun tujuan utama lainnya dari penelitian ini yaitu untuk menunjukkan kesesuaian kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC, di mana untuk menganalisis rutin yang andal dan akurat, yang sehingga tidak hanya senyawa tunggal yang diminati, tetapi juga profil isomer CGA. Nah, ini adalah pertama kalinya HPTLC digunakan untuk memantau proses sangrai kopi secara lengkap. Nah, untuk bahan dan metodenya, yaitu untuk bahannya di sini, dia menggunakan asam klorogenat dan untuk impregnasi peletnya digunakan larutan kalium dihidrogen fosfat 2,5% dan reagen derivatisasi seperti 2-aminoetil diphenylborinat yang dibeli dari Sigma. Nah, untuk pelarutnya di sini menggunakan asam asetat, asetofenon, dietil ether, asam format, dan heptana, di mana kelas HPLC dan diperoleh dari Roche AG. Nah, pelet gel silikanya untuk HPTLC ini yaitu 60 F254 yang dibeli dari Merck Swiss AG atau di Zug Swiss. Nah, untuk kemudian ada pemanggangan kopi dan analisa warna. Nah, di sini kopi ini disangrai pada satu batch kopi Arabica dari Kolombia, di mana disebut Excelso Huila Supremo dengan jenis manis dan sitrat khusus. Nah, di sini semua sampel dipanggang dalam batch roaster 1 kg menggunakan FZ98 roaster. Nah, adapun biji kopi hijaunya disangrai dalam 4 profil, di mana yang pertama cepat yaitu 10 menit, cepat sedang yaitu 12 menit, sedang lambat 14 menit, dan lambat 21 menit. Dengan parameter pemanggangan lain dijaga konstan. Nah, sejumlah besar sangrai percobaan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan warna yang sama untuk semua biji kopi sangrai. Sampel ini diambil setiap menitnya. Nah, adapun persiapan sampelnya, dia untuk mengevaluasi komposisi CGA biji kopi ini, sampel disiapkan dengan modifikasi yaitu 20 gram biji kopi hijau yang telah disangrai sebagian dan sepenuhnya disangrai. Nah, kemudian dibekukan dalam nitrogen cair sebelum digiling untuk mendapatkan bubuk halus, kemudian dihilangkan lemaknya dengan enheksan dan dikeringkan dengan beku. Nah, 1 gram serbuk halus ditimbang ke dalam bejana sentrifuge dan diekstraksi 3 kali dengan 3 mili air pada suhu 60 derajat Celcius
Nah, kemudian untuk pernyataan kuantitatif dan volume akhirnya diatur ke 9 mili. Nah, prosedur ini dia menghasilkan pemulihan maksimum untuk senyawa fenolik. Nah, dan untuk menghindari kelebihan pelet HPTLC, sampel ini dilancarkan dengan 1:5 dengan air. Nah, kemudian ada senyawa fenolik tunggal atau solusi standar. Nah, untuk analisa HPTLC ini di larutan stok standar individualnya disiapkan pada 1 mg per mili dalam metanol. Kemudian larutan standar kerjanya pada 0,1 mg per mili yang diperoleh dengan pengenceran dengan metanol. Nah, semua solusi ini disimpan dalam gelap pada 20 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan batas deteksi dan kuantitasinya, solusi kerja campuran ini diterapkan ke piring untuk menghasilkan 100 mg sampel sampai 100 nanogram sampel sampai 1.500 nanogram per zona. Nah, untuk analisa kuantitatif ini digunakan regresi linier. Nah, untuk analisa LCDAD-MS-nya atau MS-nya per MS-nya ini, dia campuran larutan kerja yang sama digunakan dalam rentang kalibrasi dari 0,001 hingga 0,4 gram per liter. Nah, kemudian ada analisa HPTLC. Nah, aplikasi sampel ekstrak kopi ini disemprotkan ke pelet kaca HPTLC 20 kali 10 cm. Nah, sebagai pita 8 mm. Nah, 8 mm dari tepi bawah pelet dan jarak antar lintasan 11,4 mm. Nah, kemudian dengan jarum suntik 25 liter. Menggunakan otomatik TLC sampel 4. Nah, kemudian untuk meminimalkan efek sisanya, maka jarum suntik ini dibilas 2 kali dengan etanol murni dan 2 kali dengan sampel yang akan digunakan. Kemudian ada kromatografi. Nah, untuk impregnasi, pelet HPTLC ini direndam ke dalam larutan kalium dihidrogen fosfat berair 2,5% pada kecepatan 5 mm per sekon dengan waktu diam 0 detik. Nah, sebelum digunakan, plat dikeringkan selama 20 menit dalam oven pengeringan pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, sebagian perlarutan berkembang 10 mili heptana, 50 mili air, deionisasi 30 mili acetafenon, 30 mili dietil ether, 9 mili asam asetat, dan 3 mili asam format. Nah, kemudian digabungkan dalam botol kaca 250 mili dan dikocok dengan baik. Kemudian setelah 15 menit, fase organik bagian atas dihilangkan dan disimpan di tempat gelap sampai digunakan. Nah, aktivitas pelet ini diatur pada 33% RH dengan larutan magnesium klorida jenuh. Nah, pengembangan dilakukan dengan 20 tak jenuh ruang bak kembar 10 cm tanpa bantalan saturasi. Nah, pelet ini diprakondisikan dalam ruang selama 15 menit dan dengan uap fase gerak sebelum pengembangan pelet dan dikeringkan secara otomatis selama 5 menit setelah pengembangan pelet. Nah, untuk evaluasi piringnya ini, scanning densitometri digunakan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif dari senyawa target, di mana spektrum dari zona yang sesuai dicatat dalam mode absorbansi reflektansi dari 200 sampai 700 nanometer, menggunakan TLC scanner 4 dengan VisiCATS 2,5 perangkat lunak. Nah, dokumentasi dari densitometri untuk CGA ini diukur menggunakan lampu merkuri. Nah, kuantifikasi dilakukan sebelum derivatisasi melalui area puncak menggunakan fungsi kalibrasi linier dari masing-masing senyawa. Nah, LOD dan LOQ-nya dihitung sebagai rasio signal TO noise dari 3 dan 10 masing-masingnya, di mana gambar kromatogramnya ditangkap di bawah cahaya putih serta di bawah UV 254 dan 366 nanometer dengan TLC Visualizer 2. Nah, kemudian ada derivatisasi polifenol kopi pasca kromatograf. Nah, pelet HPTLC ini dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit pada pemanas pelet TLC. Kemudian reagen produk alami A dibuat dengan melarutkan 1 gram NPA dalam 100 ml metanol. Nah,
derivatisasi ini dilakukan menggunakan TLC derivatizer dengan reagen NPA 3 mili. Nah, penyemprotan level 3 ini nozzle hijau. Nah, setelah derivatisasi ini, pelet dikeringkan kembali 5 menit pada suhu kamar. Menggunakan NPA sebagai reagen derivatisasi memungkinkan visualisasi HPLC dari flavonoid dan asam tanaman. Nah, kemudian ada analisa LCDAD MS, di mana suhu kolom diatur pada 40 derajat Celcius dan ekstrak mentah kopi dianalisa menggunakan campuran gradien air per asam dengan format 99,9 banding 0,1 atau volume per volume, di mana pelarut A dan yang merupakan pelarut A dan asetonitrit banding air banding asam format, di mana 94,9 banding 5 banding 0,1 atau volume per volume, di mana menjadi pelarut B. Nah, kemudian pemisahan dipengaruhi menggunakan gradien linear dengan laju alir 0,2 mm per menit sebagai per menit. Nah, untuk analisa SIMS-nya, tegangan kapiler positif ditetapkan pada suhu 4000 volt dan volume dan negatif pada 3000 volume. Suhu gas pengering adalah 330 derajat Celcius dan aliran gas pengering 11 ml per menit. Nah, sampel ini dianalisa menggunakan pemindaian penuh dari 100 sampai 2000 ms MZ dalam mode inisiasi positif. Nah, waktu retensinya atau spektrum UV dan pola fragmentasi karakteristik diperoleh dengan menggunakan zat standar untuk identifikasi komponen kimia. Nah, analisa LCDAD per MS ini dilakukan dengan memantau panjang gelombang yang berbeda dan semua CGA terdeteksi pada panjang gelombang maksimum pada maksimal 320 nanometer. Nah, adapun analisis statistikanya ini, semua data eksperimennya diolah secara statistik menggunakan software statistik R. Nah, analisa komponen utamanya dilakukan menggunakan paket R Factominer untuk mengidentifikasi struktur dan mendasari dan untuk mengkarakterisasi perkembangan temporal. Selain itu, korelasi Pearson dilakukan untuk membandingkan hasil analisis metode HPLC dan LCDAD per MS. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya, Farah Septia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dengan mengenai hasil dan pembahasan. Next. Adapun yang pertama, analisis yang kita lakukan yaitu berupa analisis warna. Dalam penelitian ini, warna biji kopi sangrai antara uji sangrai tidak menunjukkan perbedaan. Dapat dilihat pada gambar 1 tersebut. Dalam setiap profil biji kopi di sangrai tingkat pembangkangan yang sama dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimulai dengan nilai colored 200 dan diakhiri dengan nilai 81 untuk uji coba slow roast, 73 untuk slow medium, dan 74 untuk fast medium, dan 78 untuk fast roast. Biji kopi sangrai yang disajikan tergolong sangrai berwarna coklat sedang dengan permukaan agak mengkilat. Next. Yang kedua ada berupa kuantifikasi asam klorogenat. Dalam penelitian ini, CGA dikuantifikasi menggunakan analisis kalibrasi eksternal. Untuk setiap analit, area puncak diplot terhadap konsentrasi larutan stok. Dapat dilihat pada tabel 1. Next. Selanjutnya ada berupa masih yang sebelumnya yaitu kuantifikasi asam klorogenat, di mana hasil kromatografi disajikan sebagai gambar 2 dan 3 dapat dilihat di slide, di mana identifikasi CGA didasarkan pada RF nilai dan warna zona yang diperoleh untuk standar dan ekstrak kopi. Kromatogram HPLC menunjukkan persamaan dan perbedaan komposisi senyawa yang teridentifikasi selama proses pemanggangan. Zona biru dan hijau mendominasi pada pola kopi. Untuk di sini ada 3 CQA dan 4 CQA dan 5 CQA menunjukkan zona fluoresensi biru muda, di mana 4 FKA dan 5 FKA menunjukkan zona fluoresensi biru tua, dan 3 asam diviolikuinik yaitu seperti 3,4 di CQA, 3,5 di
di CQA dan 45 di CQA menunjukkan zona fluoresensi yaitu hijau muda pada gambar. Next. Selanjutnya ada berupa asam kafeilquinin, di mana atau disebut juga dengan CQA. Dalam penelitian ini, 3 asam CQA utama hadir dalam biji kopi hijau dan panggang. Ditentukan oleh HPLC atau bahan tambahan. Zona utama untuk CQA terdeteksi pada 3 CQA di RF 0,12 dan selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Untuk penelitian ini mengamati kandungan dari tertinggi di semua uji coba sangrai, yaitu di mana 5 CQA itu lebih besar daripada 3 CQA dan lebih besar lagi pada 4 CQA, di mana kenaikan awal dari semua CQA diamati pada 8 sampai dengan 10 menit sangrai. Padahal kadar 3 CQA dan 4 CQA itu meningkat 3 hingga 4 kali lipat dari nilai aslinya. Next. Lalu penelitian ini mampu menentukan distribusi senyawa CQA dalam biji kopi hijau terus berikut dengan hasil yang dapat dilihat di slide. Meskipun konsentrasi CQA dalam kacang hijau lebih tinggi daripada kacang panggang, perlu ditekankan bahwa senyawa kimia tidak hilang tetapi dapat berubah menjadi satu sama lain. Secara rinci, penurunan keduanya, asam quinic dan kafeik, dapat diamati karena degradasi asam klorogenatnya. Next. Untuk asam ferroylquinin atau FQA selama pemanggangan lambat, kandungan 4 FQA hampir 3 kali lipat menjadi 0,62 mg per gram setelah 2 menit, yang menunjukkan perubahan terbesar dalam CQA terukur. Namun juga uji coba panggangan lainnya mengamati perubahan serupa berupa kuantifikasi FQA berwarna hijau kopi Arabica kacang menunjukkan kandungan 0,45 kurang lebih 0,1 mg untuk 4 FQA yaitu 3,06 kurang lebih 0,5 mg per gram. Dan berdasarkan dari Predi atau pada tahun 2015, kandungan FQA total diamati untuk biji kopi hijau dengan 1,9 sampai dengan 14,3 mg per gram, di mana konten menurun selama proses pemanggangan menjadi 0,6 bahkan sampai dengan 3,4 mg per gram. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian ini. Penelitian ini dapat membedakan antara 4 FQA dan 5 FQA, di mana nilai RF dapat dilihat di dalam slide. Untuk bintik-bintik untuk ketiga CQA terlihat dengan menunjukkan zona kuning dengan kontur yang tajam, di mana kedua zona FQA berkurang di bawah cahaya putih dan derivatisasi sebelumnya dengan reagen NPA. Next. Untuk asam diphylquinin atau juga disebut dengan DCQA, pada sidik jari HPLC untuk asam DCQA ini sendiri ditunjukkan pada gambar, yaitu gambar 2 di bagian FGH-nya yang dapat dilihat pada slide di samping. Maka penelitian ini mengamati kandungan tertinggi di semua uji coba sangrai. Untuk 4,5 di CQA lebih besar daripada 3,5 di CQA dan bahkan lebih besar lagi pada 3,4 di CQA. Selama pemanggangan lambat, 4,5 di CQA itu meningkat dari kandungan awal yang mana yaitu 1,7 mg per gram dalam biji kopi hijau menjadi 2,7 mg per gram, yaitu dari 0 sampai dengan 8 menit dan menurun menjadi 0,04 mg per gram. Next. Perilaku yang sama diamati untuk 3,5 di CQA dengan kandungan awal itu berupa 1,8 lalu menjadi 1,9 pada menit 0,0 sampai dengan 6 menit. Next. Untuk perbandingan metode, kedua metode HPLC dan LCDAD atau MS dapat sama-sama digunakan untuk menentukan senyawa berharga yang ada dalam biji kopi hijau atau biji kopi sangrai. Masing-masing perubahannya selama proses penyangraian seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 yang berada di samping. Tidak berbeda pada seluruh proses pemanggangan, baik diukur dengan HPLC maupun DAD-MS. Oleh karena itu, densitometri HPLC LCDAD per MS ditemukan sama dan dapat digunakan untuk analisis rutin CGA dalam kopi. Next. Baiklah, untuk analisis komponen utama, PCA diterapkan menggunakan matriks dari 4 biji kopi sangrai cepat, cepat sedang lambat, dan bahkan yang lambat.
dengan jumlah individu dari 9 senyawa fenolik sebagai variabel. Untuk dua komponen utama pertama yang menjelaskan 78,2% dari total varian dengan C1-nya itu 64,1% yang dapat dilihat pada gambar di samping. Setiap titik dalam plot skor mewakili biji kopi dari salah satu kombinasi sangrai ke waktu. Next. Dan pada kuadrannya tersendiri juga dapat dilihat di dalam tabel dan gambarnya ada di samping slide. Next. Bahan-bahan individual dari setiap panggangan membuat lintasan dalam ruang dua dimensi yang dimulai di kuadran pertama dan bergerak melintasi kuadran kedua, ketiga, dan bahkan keempat. Ini ditampilkan sebagai garis abu-abu di gambar 5 yang dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu dalam lintasan biji mulai dari sangrai ringan awalnya dengan suhu rendah, lalu menuju sangrai tinggi dengan suhu yang tinggi. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjabarkan kesimpulan yang berdasarkan dari PPT kami, yaitu hasil penelitian ini menekankan proses pemanggangan sebagai langkah manufaktur yang penting dengan dampak yang tinggi pada kandungan CGA. Namun tingkat CGA yang tinggi juga dikaitkan dengan minuman kopi berkualitas yang rendah, yaitu menurut Farah dan kawan-kawan itu pada 2006. Untuk menjaga keseimbangan antara manfaat kesehatan di senyawa fenolik dan atribut sensorik, optimalisasi spesifik kondisi pemanggangan untuk varietas kopi diperlukan. Untuk alasan ini, pelacakan analitik komponen fenolik selama pemrosesan adalah penting. Studi ini menggarisbawahi kegunaan HPLC sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menilai parameter kualitas dan kuantitas dari proses pemanggangan kopi. Metode yang ditetapkan adalah alat yang komprehensif untuk analisis senyawa di laboratorium dengan throughput sampel yang tinggi. Sidik jari yang diperoleh berguna untuk kontrol kualitas biji kopi, pengaruh parameter penyangrai senyawa bioaktif, dan dapat membantu memperkirakan ketertelusuran. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farah. Dengan berakhirnya pembacaan presentasi kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.